Baik, di sini kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi proyek kami, yaitu monitoring ATS, listrik PLN dan PLTS berbasis internet opting dengan ESP32 dan web dashboard. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ari Priyatama Praditya dengan NIM 22 153 44 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melana Dharma Mangke dengan NIM 22 15 34 44. Perkenalkan, nama saya dan Sitian Rayu dengan NIM 22 Latar belakang, ketersediaan energi listrik merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali pasokan listrik dari PLN mengalami gangguan atau pemadaman mendadak. Sebagai alternatif, sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini banyak digunakan untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik agar transisi antara PLN dan PLTS berjalan otomatis dan aman. Diperlukan automatic transfer switch atau ATS yang dikendalikan secara cerdas. Dalam proyek ini, sistem ATS diintegrasikan dengan microcontroller ESP32, sensor PZM, dan web monitoring berbasis IoT, sehingga pengguna dapat memantau kondisi sumber listrik secara real-time melalui dashboard web. Baik, di sini ada tujuan proyek. Yang pertama, mendesain sistem ATS otomatis antara PLN dan PLTS menggunakan ESP32. Yang kedua, membuat sistem monitoring real-time berbasis web dashboard. Yang ketiga, mengimplementasikan mode auto atau manual agar sistem tetap fleksibel. Yang keempat, menampilkan data tegangan arus, daya, energi, dan status sumber aktif PLN atau PLTS. Yang kelima, menyediakan sistem notifikasi dan histori data untuk analisis penggunaan listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat proyek, yaitu menjamin kontinuitas suplai listrik tanpa perlu intervensi manual. Yang kedua, memantau performa PLN dan PLTS dari jarak jauh melalui internet. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Dan yang terakhir, memberikan data historis untuk evaluasi konsumsi listrik. Dan ini komponen yang kami gunakan itu yang pertama ESP32 untuk microcontroller utama dan penghubung ke internet. Yang kedua itu Pizen 004T, sensor pengukur tegangan, arus, daya, dan energi. Yang ketiga relay atau kontaktor omron 2 buah untuk pengalih sumber PLN dan PLTS. Yang keempat TFT display untuk menampilkan data lokal dan status sistem. Yang kelima itu ada optocoupler untuk mendeteksi kehadiran tegangan PLN. Yang keenam selector switch untuk auto dan manual sebagai pemilihan mode kerja sistem. Yang terakhir itu ada web server atau Firebase, penyimpanan dan visualisasi data online. Selanjutnya saya akan jelaskan blok diagramnya. Dari input itu PLN dan PLTS, dan di bagian kontrol itu ada relay, lalu masuk ke load. Dari relay A dan relay B masuk ke load, lalu masuk ke PDM untuk membaca arus tegangan dan energinya. Setelah itu dibaca oleh ESP32. Sini ada DPO, selector detect, dan ada PLN detect, ada relay feedback, ada serial. Nah, di sini ada selektor, yaitu mode auto dan manual, masuk ke ULN, lalu dibaca lagi oleh ESP32.
dan outputnya nanti di display dan di web server dan masuk ke dashboard. Baik, di sini saya akan jelaskan flowchart dari proyek kami. Yang pertama itu ada inisialisasi ESP32, sensor PWM, display safety, dan Wi-Fi. Selanjutnya, jika PLN tidak tersedia, maka delay switching beberapa detik. Dan selanjutnya, mengaktifkan kontaktor PLTS dan mematikan kontaktor PLN. Jika PLN tersedia, maka mengaktifkan kontaktor PLN dan mematikan kontaktor PLTS. Selanjutnya masuk ke sensor PWM yang membaca tegangan arus, daya, dan energi. Selanjutnya ditampilkan di display safety, statusnya itu antara tegangan, arus, dan daya energi. Setelah itu lanjut, data dikirim melalui dashboard atau HTTP atau MQTT. Selanjutnya masuk ke mode auto atau manual. Jika manual, operator mengalihkan sumber secara manual. Jika auto, ESP melakukan kontrol otomatis. Selanjutnya melakukan monitoring berulang. Baik, itu penjelasan dari flowchart dari proyek kami. Baik, update dari perkembangan proyek kami. Di sini kami sudah ada beberapa komponen, yaitu ada 2 relay. Yang pertama untuk relay PLN dan ini untuk PLTS, dan 1 buah microcontroller ESP32 dan 1 buah sensor PWM. Dan di sini kami belum dapat merangkai dengan sepenuhnya karena masih ada beberapa komponen yang belum datang, seperti display safety dan 1 buah sensor PWM untuk membaca tegangan dari PLTS-nya. Dan di sini adalah panel dari PLTS, ini inverter yang nanti output inverter ini akan masuk ke 1 buah relay watt untuk PLTS, dan kemudian data itu dibaca melalui microcontroller ESP32. Sekian pemaparan dari proyek kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan terima kasih.